Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai stoikiometri larutan pada kimia 1A yaitu bab 3 mengenai reaksi-reaksi dalam larutan, dan pada kimia 1B masih sama di bab 3 mengenai persamaan kimia dan stoikiometri di dalam larutan. Pertama, konsep mengenai larutan. Sederhananya, larutan adalah zat terlarut dan pelarut. Fokus kita pelarutnya adalah air. Perhatikan struktur molekul air. Jika dilihat struktur 3 dimensi dari molekul air, oksigen sebagai pusat dari struktur air mengikat hidrogen, sehingga oksigen akan berperan sebagai akseptor ikatan hidrogen, dan juga OH berperan sebagai donor ikatan hidrogen, sehingga satu molekul air maksimal bisa memiliki 4 ikatan hidrogen yang terikat satu sama lain sesama molekul air. Karena ikatan hidrogen ikatan yang cukup kuat, meskipun molekul air molekul yang cukup ringan, kita mendapati molekul air dalam suhu ruang dalam keadaan cair, sehingga molekul air tidak saling lepas membentuk fase cair. Keistimewaan molekul air dari sisi molekulnya itu ringan dan terikat secara optimal melalui pembentukan ikatan hidrogen. Peran air sebagai pelarut. Air dapat berperan sebagai pelarut. Pelarut di sini maksudnya apa sih? Melarutkan maksudnya apa sih? Melarutkan itu artinya memisahkan setiap spesies zat terlarut, setiap partikel zat terlarut agar berjauhan satu sama lain. Zat terlarut bisa berupa molekul netral ataupun garam. Syaratnya agar air bisa memisahkan zat terlarut, dia harus berinteraksi dengan baik dengan molekul air. Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan molekul air ketika berinteraksi dengan zat terlarut. Yang pertama, memanfaatkan ikatan hidrogennya, misalnya pada molekul glukosa yang terdapat gugus hidroksi yang banyak sehingga dapat berikatan hidrogen dengan molekul air, sehingga molekul glukosa dapat terpisah satu sama lain. Yang kedua, interaksi air dengan ion-ion garam. Contohnya di sini dengan NaCl. Air menggunakan potensi dipolnya untuk melarutkan NaCl. Jika diperhatikan struktur air yang berbentuk V, di sini terdapat kutub positif dan kutub negatif yang tercipta akibat perbedaan elektronegatifan antara O dan A. O adalah atom yang sangat elektronegatif, artinya atom yang ingin menjadi negatif dengan menarik elektron di sekitarnya. Jadi, elektron yang berikatan dengan hidrogen ditarik ke arah oksigen, sehingga oksigen lebih bermuatan negatif dan hidrogen yang kekurangan elektron lebih bermuatan positif. Karena air memiliki sifat dipol-dipol, maka interaksi dengan ion-ion garam adalah interaksi elektrostatik. Na+ bisa terpisah dari Cl- karena distabilkan pemisahannya oleh interaksi antara Na+ dengan dipol dari air, di mana bagian negatif air kontak dengan muatan positif. Cl- bermuatan negatif akan kontak dengan kutub positif dari molekul air, sehingga Na+ dan Cl- berpisah dan terlarut. Na+ dan Cl- tidak kembali lagi menjadi garam dan mudah larut di dalam air karena terdapat keuntungan di proses pelarutan, di mana interaksi ion dipol harus lebih kuat dibanding interaksi antar ion. Nah, dalam kasus NaCl, karena interaksi ion dipol yang jumlahnya lebih dari 1, jika diakumulasi akan lebih kuat interaksinya dibanding dengan ion Na+ dan Cl-, sehingga Na+ dan Cl- tidak kontak lagi untuk membentuk padatan. Selanjutnya, cara menyatakan konsentrasi larutan. Untuk menerangkan komposisi larutan digunakan istilah konsentrasi, yaitu rasio zat terlarut dan pelarut. Rasio zat terlarut dan pelarut dikaitkan dengan jumlah zat terlarut dan pelarut yang sebenarnya bisa dinyatakan dalam satuan apa saja. Bisa massa per massa, mol,
mol per volume, atau lain sebagainya. Salah satu contoh menyatakan konsentrasi dengan dalam gram zat terlarut per gram pelarut. Biasanya digunakan konsensus dalam 100 gram pelarut atau 100 gram larutan. Yang lebih umum juga dapat dinyatakan dalam persen konsentrasi. Contohnya persen berat per berat di sini yang digunakan massa dari zat terlarut per 100 gram larutan dikali 100%. Selanjutnya, kelarutan. Kelarutan itu ada 3 kondisi ketika kita menyiapkan larutan. Ketika kita menyiapkan larutan, tidak bisa zat terlarut terus-menerus larut dalam pelarut yang disediakan. Ada kondisi di mana zat terlarut yang ditambahkan tidak bisa larut lagi. Yang pertama, ada larutan tidak jenuh, yaitu zat terlarut di bawah konsentrasi jenuh. Konsentrasi jenuh yaitu konsentrasi zat terlarut telah mencapai kesetimbangan antara kondisi terlarut dan mengendap. Yang kedua, ada larutan jenuh, yaitu konsentrasi zat terlarut sudah mencapai konsentrasi kesetimbangan antara kondisi terlarut dan mengendap. Penambahan zat terlarut berikutnya akan menyebabkan pengendapan. Kondisi jenuh yaitu kondisi kesetimbangan ada zat terlarut bisa mengendap dan bisa kembali menjadi larut. Kondisi yang maksimum zat terlarut bisa dilarutkan dalam jumlah pelarut tertentu. Yang terakhir ada larutan superjenuh. Larutan superjenuh bila ditambahkan zat terlarut sedikit di atas kondisi jenuh belum mengendapkan zat terlarut. Ini bisa dilakukan dengan cara kita membuat larutan jenuh, kemudian mendinginkannya, lalu baru ditambahkan zat terlarut tambahan. Kelarutan biasanya dinyatakan sebagai banyaknya gram zat terlarut pada kondisi jenuh dalam 100 gram pelarut pada temperatur tertentu. Contoh misalnya NaCl, kelarutannya yaitu 35,7 pada 0 derajat, tetapi menjadi 39,1 pada 100 derajat Celcius. Jadi, ketika kita menyatakan larutan, harus selalu disertai temperaturnya, karena kelarutan sangat bergantung pada temperatur. Contoh lain, NaOH, kelarutannya 42 gram per 100 gram air pada 0 derajat Celcius dan pada temperatur 100 bisa mencapai 347 gram dalam 100 gram air. Kalsium karbonat kelarutannya sangat kecil, hanya 0,0015 gram per 100 gram air pada 25 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan melihat keunikan larutan superjenuh. Larutan superjenuh mengandung zat terlarut dengan konsentrasi yang melebihi konsentrasi jenuhnya, tetapi belum larut. Larutan superjenuh dibuat dengan mendinginkan larutan jenuh. Larutan superjenuh tidak stabil, mudah mengkristal. Jadi, kalau kita sudah punya larutan superjenuh, dikasih 1 bibit kristal ke dalam larutan superjenuh, maka kristalnya akan tumbuh membentuk kristal yang lebih besar, sehingga semua akan langsung memadat. Jadi, proses kristalisasi di laboratorium dengan cara seperti ini. Yang kedua, sifat elektrolit dan reaksi ionik. Apa sih kaitannya sifat elektrolit dengan reaksi ionik? Ingat, suatu zat dikatakan bersifat elektrolit kalau di dalamnya ada ion-ion yang dapat bergerak bebas. Semakin banyak konsentrasi ion yang dapat bergerak bebas, semakin kuat sifat elektrolitnya. Cara sederhana untuk melihat sifat elektrolit adalah dengan membuat rangkaian listrik seperti ini. Alat penghantar dimasukkan ke dalam larutan. Ketika kutub listrik dihubungkan dengan sumber energi dan lampunya menyala, berarti di sana ada ion-ion bebas yang bergerak. Inilah yang disebut sebagai larutan elektrolit. Jika tidak ada ion-ion yang bergerak atau konsentrasinya sangat sedikit sekali, kita tidak akan melihat lampu menyala ketika kedua kutub disambungkan dengan sumber energi.
Sifat elektrolit larutan. Ada beberapa tipe larutan berdasarkan daya hantar listrik. Ada yang disebut dengan elektrolit kuat dan ada yang disebut elektrolit lemah dan ada yang disebut dengan non-elektrolit. Kalau non-elektrolit sama sekali tidak menghantarkan listrik, elektrolit lemah sedikit menghantarkan listrik, dan yang elektrolit kuat mudah sekali menghantarkan listrik. Ini dinilai dari mudah tidaknya suatu zat terdisosiasi dalam air menghasilkan ion-ion. Contoh molekul-molekul non-elektrolit adalah molekul gula dan alkohol yang tidak akan terdisosiasi di dalam air. Sementara HF, AgCl, dan asam asetat disebut elektrolit lemah karena bisa terdisosiasi tetapi jumlahnya sangat sedikit. Sedangkan amonium klorida, KOH, dan HCl sangat mudah terdisosiasi dalam air sehingga mudah menjadi elektrolit kuat karena jumlah ion yang dihasilkan dari proses disosiasinya sangat banyak. Kita bisa menggunakan alat sederhana ini untuk mengidentifikasi mana larutan non-elektrolit, larutan elektrolit lemah, dan larutan elektrolit kuat. Disosiasi senyawa ion. Cara untuk menyatakan disosiasi senyawa ion adalah dengan menuliskan persamaan disosiasinya. Misalkan NaCl. Jadi dituliskan ion-ionnya dalam fase aqueous. Simbol aqueous menyatakan bahwa ion dalam keadaan hidrasi, seperti yang ditunjukkan dalam gambar, yang artinya dikelilingi oleh molekul air, karena memanfaatkan sifat dipol dari air. Reaksi-reaksi yang sifatnya disosiasi atau reaksi-reaksi yang ionik, fasa dari suatu zat wajib dituliskan. Tanpa menuliskan fasa, persamaan disosiasinya akan menjadi salah. Reaksi ionik. Kita akan memperhatikan beberapa reaksi ionik. Ketika larutan ionik dicampurkan, ada kemungkinan pertukaran pasangan ion. Nah, pertukaran ini ada yang menghasilkan reaksi dan ada yang tidak. Ciri khas jika kalau ada reaksi yang berlangsung ketika pertukaran ion terjadi, pertama terbentuknya endapan. Jadi kalau mengendap, ion-ion ini kontak satu sama lain dan kemudian stabil dalam bentuk kristalnya. Tapi kalau masih fasanya aqueous, kita dapati dalam larutan tadi dalam bentuk terhidrasi masing-masing ionnya. Yang kedua, dicirikan dengan adanya reaksi asam basa. Contohnya HCl dan NaOH ada asam dan basa. Ciri reaksi ini berlangsung terbentuknya molekul air sebagai akibat dari reaksi antara H+ dan OH-. Jadi harus terbentuk molekul yang non-ionik. Pertama, terbentuk endapan. Kedua, terbentuk non-ionik, yaitu molekul air. Ketiga, terbentuknya elektrolit lemah yang tidak mudah terurai. Contohnya amonium klorida sangat mudah terionisasi sehingga akan terpisah hampir 100% membentuk amonium dan fluor, ion amonium dan fluor. HCl yang asam kuat mudah sekali terdisosiasi. Hasil pertukaran ion di sini menyebabkan H+ dan F- kontak satu sama lain membentuk HF. HF meskipun larut di dalam air, tetapi tidak mudah terdisosiasi lagi menjadi H+ dan F- kembali. Jadi terbentuknya asam lemah, yaitu HF di sini, ataupun basa lemah, mencirikan adanya reaksi kimia. Sedangkan di sini amonium klorida tetap terpisah sebagai ionnya. Yang keempat adalah terbentuknya gas. Contohnya reaksi antara HCl dan natrium bikarbonat akan membentuk NaCl dan H2CO3 yang mudah sekali terurai menjadi molekul air dan gas karbon dioksida. 2. Tidak akan kembali lagi ke dalam larutan. Nah, 4 hal ini menjadi ciri adanya reaksi pertukaran ion. Jadi, pertukaran ion bisa menghasilkan endapan, bisa menghasilkan molekul air jika reaksinya asam basa, bisa menghasilkan elektrolit lemah, dihasilkannya molekul gas. Selanjutnya, aturan kelarutan yang digunakan untuk mengetahui apakah akan terbentuk endapan atau tidak. Ciri suatu zat akan mengendap atau tidak. Yang pertama, semua senyawa kalau terdapat logam alkali sebagai kation berpasangan dengan anion apapun pasti larut. Yang kedua, semua garam yang mengandung kation amonium, anion nitrat, perklorat, klorat, dan asetat pasti larut dalam air. Yang ketiga, semua klorida, bromida, dan iodida, Cl-, Br-, dan imina semuanya larut kecuali kalau kationnya adalah Ag+, Pb2+, dan Hg2+.
Terakhir, semua sulfat larut dalam air kecuali kalau kationnya Pb2+, Ca2+, R2+, dan Ba2+, ditambah Hg2 2+. Kemudian 5 dan 6 kelompok yang sukar larut, yaitu semua hidroksida logam dan semua oksida logam tidak larut dalam air, kecuali kalau kationnya golongan 1A dan beberapa golongan 2A yaitu Ca2+, Sl2+, dan Ba2+. Kemudian oksida logam terlarut di dalam air membentuk ion hidroksida. Jadi kalau kita punya natrium oksida ketemu dengan air, tidak akan terurai menjadi Na+ dan O2-, karena O2- itu sangat tidak stabil. O2- akan mengambil hidrogen dalam molekul air membentuk OH-, dan ini yang menyebabkan terbentuknya basa NaOH. Yang keenam, semua garam yang mengandung fosfat, karbonat, sulfit bertolak belakang dengan sulfat, dan sulfida tidak larut di dalam air kecuali kalau kationnya golongan 1A dan amonium. Untuk aturan kelarutan ini bisa dihafalkan. Contoh reaksi pengendapan. Misalkan kita memiliki larutan timbal nitrat dan Ki. Nitrat adalah anion yang kontak dengan kation apapun pasti larut. Dan Ki karena K golongan 1A dan garam halida pasti semuanya larut, kecuali kalau kationnya Ag+, Pb2+, dan Hg2 2+. Jadi pada keadaan awal keduanya larut. Lalu ketika kedua larutan dicampurkan, gambar di sebelah kanan menunjukkan reaksi yang terjadi. Ingat aturan mengenai garam halida, semua larut kecuali kalau kationnya Ag+, Pb2+, dan Hg2 2+. Pada campuran kedua larutan ini terdapat ion Pb2+ dan ion I-. Maka Pb2+ ketemu I- akan membentuk endapan Pbi2 yang berwarna kuning. Sementara ion K+ dan ion nitrat masih dalam keadaan terlarut. Persamaan reaksi ionik. Ada 3 cara untuk menuliskan reaksi ionik. Yang pertama, dituliskan rumus lengkapnya dan dengan fasanya. Contohnya, PbNO3 2 kali aqueous ditambah 2 Ki aqueous membentuk Pbi2 padat ditambah 2 KNO3 aqueous. Cara penulisan yang kedua adalah kita tuliskan ion-ionnya. Contoh Pb nitrat kita tuliskan menjadi Pb2+ tambah 2 NO3-. 2Ki menjadi 2K+ ditambah 2I-. Kemudian tuliskan garamnya Pbi2 dan 2KNO3 dituliskan dalam ion-ionnya 2K+ dan 2NO3-. Ion-ion yang tidak bereaksi di sini yaitu ion K+ dan NO3- disebut sebagai spektator atau ion penonton. Jadi K+ dan NO3- tidak terlibat dalam reaksi. Oleh karena itu, seringkali reaksi ionik dituliskan dalam persamaan ion bersih, yang artinya bersih dari ion-ion spektator. Jadi yang dituliskan hanya ion-ion yang bereaksi saja. Dalam kasus ini, ion Pb2+ bereaksi dengan 2I- membentuk Pbi2. Nah, yang terakhir ini disebut sebagai persamaan reaksi ion bersih. Selanjutnya, dilanjutkan yang ketiga, asam dan basa. Ciri pertama yang sudah kita bahas yaitu pembentukan endapan. Lalu ciri yang kedua, pembentukan molekul air akan kita bahas. Reaksi asam basa yang menghasilkan molekul air didefinisikan oleh Arrhenius, di mana Arrhenius mendefinisikan asam suatu zat yang menghasilkan H+ dan basa yang menghasilkan OH-, di mana reaksi penetralan adalah reaksi H+ dengan OH- membentuk molekul air. Pembentukan ion hidronium oleh asam. Misalkan kita memiliki HCl, ketika bertemu dengan air akan membentuk ion hidronium. Mengapa kita tidak menemukan H+ di dalam air? Karena H+ akan mencari atom yang sifatnya elektronegatif. Atom elektronegatif ada pada molekul air, yaitu pada oksigen dari molekul air. Jadi H+ akan menempel dengan air membentuk H3O+, yang disebut ion hidronium. Kalau pada suatu asam mudah sekali terjadi transfer hidrogen ke molekul air, maka disebut sebagai asam kuat dan disebut sebagai elektrolit kuat, karena pada kondisi akhir ditemui dalam bentuk ion. Namun, tidak semua asam memiliki sifat seperti ini. Sebagian besar asam sangat sulit melepaskan proton, contohnya pada asam asetat.
Karena tidak semua hidrogen dapat ditransfer dengan mudah, pada asetat ada 4 hidrogen, tetapi yang bisa ditransfer hanya 1 hidrogen yang terikat pada gugus karboksilat atau disebut hidrogen yang polar, yang terikat pada atom yang sangat negatif. Sebagai konsensus, karena hanya ada 1 hidrogen yang terlepas, maka hidrogen tersebut dituliskan di depan. Jadi penulisan CH3COH OH itu tidak benar. Tanda kesetimbangan menunjukkan reaksi ini tidak searah seperti asam kuat HCl. Jadi ada kemungkinan kembali lagi membentuk asam asetat. Dan ternyata pada asam lemah, reaksi ke kiri ini lebih memungkinkan dibanding reaksi yang ke kanan, sehingga seringkali kita temui asam asetat dalam bentuk netral daripada terionisasi. Berdasarkan jumlah proton yang bisa dilepas, dikenal istilah asam monoprotik dan asam poliprotik. Asam monoprotik artinya hanya ada 1 hidrogen yang bisa dilepas. Sedangkan asam poliprotik ada 1 proton yang bisa dilepas. Contohnya asam diprotik artinya ada 2 proton yang bisa dilepas, dan asam triprotik yang dicirikan dengan ditulis H3 di depannya. Jadi ada 3 proton yang dapat dilepas. Keasaman oksida non-logam. Ada zat yang tidak secara langsung menunjukkan apakah dia asam atau tidak, yaitu oksida non-logam. Oksida non-logam dikatakan memiliki sifat asam setelah bereaksi dengan air menghasilkan senyawa asam. Contohnya SO3 di dalam air menghasilkan H2SO4, N2O5 di dalam air menghasilkan asam nitrat, CO2 dalam air menghasilkan asam karbonat. Jadi oksida-oksida non-logam ini disebut sebagai asam anhidrida, yaitu asam tanpa hidrogen pada keadaan awalnya. Terbukti bersifat asam ketika bereaksi dengan molekul air membentuk asam. Pembentukan ion hidroksida. Untuk basa, dicirikan dengan adanya ion hidroksida berdasarkan definisi Arrhenius. Seperti dengan asam, ada yang sudah terdefinisi sebagai basa karena mengandung OH yang bisa lepas, contohnya NaOH, CaOH 2 kali. Tetapi ada juga basa yang tidak langsung bersifat basa. Sifat basanya akan tampak ketika telah bereaksi dengan air. Jadi ada basa anhidrida. Contohnya oksida logam. Oksida logam ditambah H2O akan menghasilkan basa. Untuk basa ada juga senyawa molekul-molekul organik yang bersifat basa, namun tidak tampak juga. Akan tampak ketika bereaksi dengan air akan dihasilkan OH-. Jadi terdapat transfer proton dari molekul air ke amonia pada contoh ini. Nah, ini bukan asam basa Arrhenius, melainkan asam basa Bronsted-Lowry. Transfer proton dari asam ke basa dengan asam sebagai donor proton dan basa sebagai akseptor proton. Berikutnya asam dan basa kuat. Asam dan basa kuat jumlahnya sebenarnya tidak sebanyak dengan asam dan basa lemah. Asam kuat dapat dihafalkan saja karena jumlahnya tidak banyak. Selain asam-asam di sini adalah asam-asam lemah. Untuk basa kuat, basa yang mudah larut dalam air, mudah untuk mengingatnya, jadi basa kuat ketika kationnya adalah golongan 1A dan sebagian golongan 2A yaitu Ca, Sr, dan Ba. Sisanya menjadi basa lemah. Asam lemah. Sebagian besar asam-asam organik dalam kelompok karboksilat, sebagian besar merupakan asam yang lemah. Sedangkan basa lemah yaitu basa organik dalam golongan amina. Mengapa asam lemah tidak terdisosiasi sempurna? Mengapa ada istilah asam lemah dan basa lemah? Agar terjadi transfer proton dari oksigen yang terikat pada gugus karboksilat pada asam asetat, hidrogen pada gugus karboksilat ini harus bertumbukan dengan oksigen pada molekul air. Menurut teori kinetik, baru bisa terjadi transfer proton. Lalu terbentuk ion asetat yang bermuatan negatif dan terbentuk ion hidronium yang bermuatan positif. Reaksi antar molekul netral menghasilkan ion negatif dan positif. Daya tarik antara ion positif dan negatif akan lebih kuat dibandingkan antar molekul netral, sehingga akan mudah kembali bertabrakan ion negatif dan ion positif menghasilkan molekul asam dan molekul air kembali. Mengapa untuk kasus HCl setelah terbentuk ion hidronium tidak mudah kembali lagi membentuk HCl? Hal ini bisa dijelaskan melalui teori kinetika, yaitu energi aktivasi untuk pembentukan kembali HCl itu terlalu tinggi, sehingga terlalu sulit untuk dilampaui dibandingkan energi aktivasi untuk pembentukan kembali ion asetat. Jadi dari diagram ini dapat diketahui energi aktivasi yang
harus dilewati pada reaksi pembentukan ion hidronium lebih besar dibandingkan reaksi kebalikannya. Hal ini menyebabkan dalam kasus asam asetat, bentuk asetat jauh lebih banyak dibandingkan bentuk ionnya. Hal yang sama terjadi juga pada basa-basa organik seperti amoniak dan metilamin. Kenapa disebut dengan basa lemah? Karena energi tumbukan antara molekul amonia dan air jauh lebih besar dibutuhkan dibandingkan dengan reaksi kebalikannya, yaitu antara ion amonia dengan ion hidroksida. Jadi populasi amonia dalam air lebih banyak daripada ionnya. Selanjutnya, ionisasi asam poliprotik. Yang pertama, ionisasi asam diprotik. Pelepasan dua proton pada H2SO3 tidak terjadi secara sekaligus, karena satu proton membutuhkan satu molekul air untuk membentuk ion hidronium. Kenapa diprotik? Karena dibutuhkan dua molekul air untuk menerima proton dari asam sulfit, asam diprotik, dan dihasilkan dua ion hidronium. Untuk ionisasi asam triprotik dibutuhkan 3 molekul air sebagai akseptor proton dari asam fosfat. Reaksi netralisasi asam kuat dan basa kuat. Jika kita tuliskan persamaan molekulnya, misalkan antara HCl dan kalsium hidroksida, akan kita dapatkan 2 molekul air dan CaCl2. Jika kita tuliskan reaksi ioniknya, kita ketahui HCl itu asam kuat, terurai sempurna menjadi H+ dan Cl-. CaOH 2 kali juga basa kuat, jadi terurai menjadi Ca2+ dan OH-. Kombinasi netralisasi H+ dan OH- mudah menghasilkan molekul air. Ion Cl- dan Ca2+ merupakan spektator, sehingga persamaan ion bersihnya adalah reaksi antara H+ dan OH- membentuk molekul air. Nah, ini yang disebut dengan reaksi penetralan atau netralisasi. Kemudian reaksi asam lemah dan basa kuat. Penulisannya contohnya asam lemah, asam asetat dengan basa kuat NaOH. Disebut asam lemah karena relatif terhadap air. Jadi, asam asetat dikatakan asam lemah karena air merupakan basa yang lemah. Dalam hal ini, asam asetat bertemu basa kuat. Jadi, asam asetat hanya kesulitan melepaskan proton ketika di dalam air. Ketika bertemu basa kuat, maka asam asetat akan menjadi asam kuat, sehingga mudah sekali melepaskan proton, dan panah pada reaksinya menjadi panah tunggal, bukan kesetimbangan. Dalam kasus ini, NaOH sebagai basa kuat, asam asetat akan berubah menjadi asam kuat, menghasilkan molekul air dan natrium asetat. Jika kita tuliskan reaksi ioniknya, asam asetat dalam bentuk molekul karena sulit terdisosiasi, NaOH mudah terlarut dalam air, dituliskan dalam ionnya Na+ dan OH- menghasilkan molekul air dan ion Na+ serta ion asetat. Yang menjadi spektator pada reaksi asam lemah dan basa kuat hanya ada satu, yaitu pada kasus ini Na+. Jadi persamaan ion bersihnya berbeda antara asam kuat dengan basa kuat. Karena di dalam air asam lemah tidak terurai, ditulis dalam molekulnya ditambah OH- menghasilkan H2O dan ion asetat. Selanjutnya, netralisasi asam kuat oleh basa sukar larut. Ingat kembali aturan pelarutan bahwa semua hidroksida itu sukar larut kalau kationnya itu golongan 1A dan sebagian golongan 2A, yaitu Ba, Ca, dan Fr. Tapi MgOH2 karena tidak termasuk ke dalam pengecualian, maka termasuk dalam yang sukar larut. Jadi MgOH2 itu tidak larut, fasanya solid, ditambah HCl yang mudah larut. Karena MgOH2 yang sukar larut di dalam air masuk kelompok basa lemah, bertemu dengan HCl asam kuat, maka MgOH2 berubah menjadi basa kuat, sehingga akan terjadi reaksi antara sehingga akan terjadi reaksi antara OH- dengan H+ membentuk molekul air. Persamaan ionnya MgOH2 tidak terionisasi dengan baik, sehingga dituliskan dalam bentuk padatannya. HCl terurai sempurna menghasilkan Mg2+, 2Cl-, dan 2 molekul air. Sehingga yang sebagai spektator di sini adalah Cl-, sehingga persamaan ion bersihnya menjadi MgOH2 padat tambah 2H+ membentuk Mg2 tambah H2O. Realisasi asam kuat oleh oksida logam sukar larut. Ingat, semua oksida logam itu tidak larut kecuali kalau kationnya itu golongan 1A dan amonium. Al2O3 sukar larut karena kationnya bukan golongan 1A, bertemu dengan asam kuat HCl menghasilkan AlCl3 dan H2O. Lalu kita tuliskan persamaan ionnya, Al2O3 6H+ ditambah 6Cl- menghasilkan 2Al3+ ditambah 6Cl- ditambah 3H2O.
Perhatikan Al2O3 akan terurai menjadi 2Al3+ ditambah 3O2-. 3O2- itu sangat reaktif sehingga bereaksi dengan H+ membentuk molekul air 3H2O. Jadi pada kasus ini yang murni spektator adalah Cl- sehingga persamaan ion bersihnya adalah Al2O3 tambah 6H+ menghasilkan 2Al3+ ditambah 3H2O. Selanjutnya reaksi asam kuat dengan basa lemah. Basa lemah NH3 dengan asam kuat HCl menghasilkan amonium klorida. Kalau kita tuliskan persamaan ionnya, NH3 ditambah H+ tambah Cl- terbentuk NH4+ ditambah Cl-. Nah, mengapa ini dikatakan bereaksi padahal tidak terbentuk molekul air? Kita perhatikan persamaan ionnya. Di sini Cl- menjadi spektator, maka persamaan ion bersihnya menjadi NH3 tambah H+ menghasilkan NH4+. Ini dikatakan bereaksi karena jika tidak bereaksi, maka semuanya akan dicoret ion-ionnya karena sebagai spektator. Keempat, reaksi metatesis. Metatesis dan reaksi pembentukan gas. Reaksi metatesis adalah reaksi yang melibatkan pembentukan ion yang menggiring ke arah pembentukan gas. Gas dengan kelarutan rendah akan hilang dari larutan sehingga mendorong ke arah penyelesaian reaksi. Banyak senyawa mengandung anion yang dapat berubah menjadi gas, sehingga penambahan asam yang mengandung ion ini cenderung akan menghasilkan gas. Reaksi metatesis menghasilkan satu ion yang bereaksi lebih lanjut menjadi suatu yang sifatnya gas. Contohnya ion-ion S2-, Cn-, Cl3-, dan SO32-. Jadi kalau dalam satu proses pelarutan dihasilkan ion S2-, Cn-, Cl32-, HCl3-, SO32-, HSO3-, ketika bertemu H+ akan membentuk asam yang asamnya tidak stabil sehingga mudah terurai menjadi air dan molekul gas. Ion-ion ini bisa dihafalkan. Nah, kalau ini kan anion, ada juga kation satu yang dapat bereaksi dengan ion lain membentuk gas. Misalnya, ion amonium bertemu dengan ion H- akan mudah membentuk amoniak dan molekul air. Dan amoniak ini mudah sekali menguap membentuk gas. Selanjutnya, sintesis garam melalui reaksi metatesis. Reaksi metatesis seringkali dimanfaatkan untuk mensintesis garam. Ada dua cara untuk mensintesis garam, di mana kedua cara ini memudahkan untuk memperoleh senyawa yang diinginkan dari campuran. Yang pertama, bila garam yang diperoleh itu mengendap, kita gunakan reaktan yang larut dalam air. Begitu terbentuk endapan, kita lakukan filtrasi atau disaring sehingga diperoleh garam. Yang kedua, jika garam yang disintesis itu garam yang larut dalam air, caranya menggunakan reaksi netralisasi asam basa untuk membuat garam tersebut, di mana kation dan anion saingan itu bereaksi membentuk molekul air, sehingga garam yang diperoleh kita uapkan. Selain itu, ada juga reaksi logam karbonat atau garam dengan anion yang mudah berubah menjadi gas dan asam. Contoh aplikasi reaksi metatesis pada sintesis garam. Misalkan kita ingin mensintesis garam nikel sulfat. Nikel sulfat adalah garam yang larut dalam air. Salah satu pendekatan yang dapat kita lakukan untuk mensintesis garam nikel sulfat adalah yang pertama kita menggunakan reaksi asam dan basa. Jadi kita siapkan reagen asam sulfat dan nikel hidroksida yang nanti H+ dan OH- dari hasil penguraian tersebut bereaksi membentuk molekul air menyisakan nikel sulfat yang berbentuk ion-ionnya yaitu Ni2+ dan SO4 2-. Lalu kita uapkan airnya sehingga diperoleh residunya yaitu garam nikel sulfat. Pendekatan yang kedua dengan menggunakan asam plus karbonat. Misalkan kita gunakan asam sulfat dan karbonat nikel karbonat. Karena ketika terurai dalam air, ion karbonat bereaksi dengan H+ membentuk asam karbonat yang mudah menguap menjadi CO2 dan H2O. CO2-nya pergi sehingga tertinggal ion Ni2+ dan SO4 serta molekul air. Oleh karena itu, untuk mendapatkan garam nikel sulfat, kita uapkan saja. Yang kelima, konsentrasi dan stoikiometri larutan. Untuk stoikiometri atau perhitungan kimia di dalam larutan, biasanya kuantitas zat tidak dinyatakan dalam massa. Karena di dalam larutan yang paling tepat menyatakan jumlah zat, yaitu dinyatakan dalam konsentrasi mol per volume larutan yang dikenal dengan molaritas. Definisi molaritas yaitu mol per liter larutan. Dari definisi molaritas, kita memiliki faktor konversi. Misalnya untuk mendefinisikan konsentrasi larutan 0,1 molar, bisa didefinisikan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita menggunakan 0,1 mol NaCl yang dilarutkan dalam 1 liter larutan, atau 0,01 mol NaCl di dalam 0,1 liter larutan, dan lain sebagainya.
Jadi banyak yang bisa kita buat untuk memperoleh 0,1 molar NaCl. Contoh perhitungan molaritas, misalkan hitung molaritas dari larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 11,5 gram NaOH dalam air untuk membuat 1,5 liter larutan. Jadi kebutuhannya di sini membuat 1,5 liter. Jadi konsentrasi NaOH sama dengan 11,5 gram NaOH dibagi 1,5 liter larutan yang merupakan volume gabungan antara pelarut dan zat terlarut. Dikalikan dengan massa molarnya 1 mol per 40 gram. Sehingga diperoleh 0,192 mol per liter larutan yang disingkat molar. Contoh molaritas sebagai faktor konversi. Misalkan berapa mililiter larutan NaCl 0,25 molar yang diperlukan untuk membuat larutan yang mengandung 0,1 mol NaCl. Jadi kita memiliki satu zat yang diketahui konsentrasinya, kemudian dibutuhkan molnya sebanyak 0,1 dan ditanya volumenya. Volume NaCl sama dengan 0,1 mol NaCl dikali molaritasnya 0,25 molar, yang artinya terdapat 0,25 mol dalam 1 liter larutan. Karena yang diketahui satuannya mol, maka kita gunakan liter satuannya. Kita dapatkan volumenya dalam liter, lalu kita ubah dalam mililiter dengan dikalikan 1000, sehingga diperoleh volumenya 400 ml. Contoh perhitungan pada pembuatan larutan. Berapa gram strontium nitrat FrNO32 yang diperlukan untuk membuat 250 ml larutan strontium nitrat dengan konsentrasi 0,1 molar. Jadi, massa yang diperlukan adalah berangkat dari volume 250 ml dikonversi menjadi liter dibagi 1000, dari volume diubah ke dalam mol dengan informasi dari konsentrasi, dikalikan dengan molaritas yaitu 0,1 mol per 1 liter. Setelah dikonversi menjadi mol, kita konversi ke dalam massa, dikalikan massa molarnya, molnya hilang, kita peroleh massa dari strontium nitrat 5,29 gram. Membuat larutan dengan pengenceran. Misalkan kita memiliki larutan asam sulfat 16 molar dan kita ingin membuat 1 liter larutan asam sulfat 2 molar. Berapa mililiter larutan asam sulfat 16 molar yang harus disiapkan untuk diencerkan sehingga terbentuk 1 liter dan konsentrasinya 2 molar. Proses pengenceran tidak mengubah mol zat, jadi jumlah zatnya tetap sama. Oleh karena itu, mol asam sulfat kondisi awal sama dengan mol asam sulfat kondisi akhir, di mana mol adalah volume kali molaritas. Jadi V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, sehingga V1 sama dengan V2 dikali M2 dibagi M1, sehingga diperoleh jumlah asam sulfat 16 molar yang dibutuhkan yaitu 12,5 ml untuk membentuk 1 liter asam sulfat 2 molar. Stoikiometri larutan. Kalau masuk ke stoikiometri larutan, maka kita harus memiliki kesamaan reaksinya. Contohnya, berapa volume asam fosfat 0,0475 molar dalam mililiter yang diperlukan untuk menetralkan 45 ml larutan KOH 0,1 molar. Kita tuliskan dahulu reaksi netralisasinya. Asam fosfat ditambah KOH menjadi kalium fosfat ditambah air. Kenapa disebut netral? Karena kalium fosfat bukan garam yang bersifat asam atau basa dan molekul air netral. Setelah menyetarakan reaksi, kita bisa melakukan perhitungan stoikiometri. Pertama, kita hitung mol KOH yang diperlukan. Dari 45 ml KOH, konversi ke dalam liter dibagi 1000 ml, dikalikan molaritasnya 0,1 mol per 1 liter, didapatkan mol KOH 4,5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Disebut netral ketika mol asam sama dengan mol basa. Oleh karena itu, kita akan menghitung mol asam. Berangkat dari 1,5 kali 10 pangkat minus 3 mol KOH, 4,5 dikali 10 pangkat minus 3 mol KOH. Lihat reaksi kimia hubungan antara mol asam fosfat dan KOH. 1 mol asam fosfat ekivalen dengan 3 mol KOH, maka kita peroleh dari mol asam fosfat yaitu 1,5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Kemudian hitung volume asam fosfat yang diperlukan. Setelah kita mengetahui molnya dan kita juga mengetahui molaritas dari asam fosfat, sehingga kita bisa menentukan volume dari asam fosfat yang diperlukan. Diperoleh volumenya 31,6 ml. Jika kita gunakan perhitungan langsung satu garis, yaitu kita berangkat dari 45 ml KOH, kita konversi ke dalam liter dibagi 1000, kita ubah ke dalam mol dikalikan dengan molaritas KOH, dari mol KOH diubah menjadi mol asam fosfat dengan hubungan ekivalen reaksi kimia, dari mol asam fosfat dikalikan dibagi dengan molaritasnya, kita dapatkan volume asam fosfat dalam satuan liter, kemudian diubah dalam mililiter dikali 1000, diperoleh volumenya 31,6 ml.
Selanjutnya, stoikiometri persamaan ion. Contohnya, berapakah konsentrasi setiap ion dalam larutan Na2CO3 0,15 molar? Kita tuliskan terlebih dahulu persamaan ionnya. Natrium karbonat terurai menjadi 2Na plus ditambah 1CO3 2-. Dari informasi ini kita bisa menentukan konsentrasi masing-masing ion. Untuk konsentrasi Na plus berangkat dari 0,15 molar atau 0,15 mol Na2CO3 per 1 liter dikalikan hubungan antara mol Na plus dengan natrium karbonat, yaitu dikali dengan 2 mol Na plus dibagi 1 mol natrium karbonat, sehingga mol natrium karbonatnya hilang, terus sisa mol Na plus per liter, diperoleh 0,3 molar. Untuk konsentrasi CO3 2- dengan cara yang sama kita peroleh konsentrasinya 0,15 molar. Kemudian yang terakhir, yang keenam, analisis kimia. Stoikiometri larutan sering dimanfaatkan untuk analisis kuantitatif biasanya. Kalau analisis kualitatif menentukan zat apa yang terkandung dalam sampel. Kalau analisis kuantitatif menentukan berapa jumlah zat dan komposisinya dalam sampel. Metode analisis ini yang pertama menentukan kandungan unsur apa saja yang terdapat dalam sampel. Nah, ini analisis kualitatifnya. Yang kedua, mengubah semua unsur yang ada dalam sampel menjadi senyawa yang diketahui rumus kimianya melalui proses pengendapan dan lain-lain. Yang ketiga, menghitung kandungan setiap unsur berdasarkan senyawa hasil konversi. Cara lain untuk menentukan kuantitas suatu zat, jika suatu zat yang diukur adalah dari asam dan basa, kita bisa lakukan analisis volumetri, yaitu salah satunya dengan metode titrasi. Kalau kita melakukan titrasi satu sampel di dalam air Meyer dengan standar zat yang sudah diketahui konsentrasinya, nanti berapa volume yang dibutuhkan untuk menetralkan sampel ini. Tahunya netral tidak, biasanya ditambahkan suatu indikator yang berubah warna. Demikian pembahasan materi mengenai reaksi-reaksi dalam larutan dan stoikiometri larutan. Selamat belajar teman-teman, terus semangat dan persiapkan UTS-nya dengan baik. Semangat!